Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muklis Polin. Saya adalah dosen pada program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, program vokasi Universitas Negeri Gorontalo. Meskipun saya berhome base di Prodi TRPL, namun saya juga berperan sebagai dosen tetap program studi atau DTPS pada Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memaparkan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Sistem Informasi, yaitu Pemrograman Berorientasi Objek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS sebanyak 16 kali pertemuan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan konsep-konsep dasar pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Mata kuliah PBO memiliki 3 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, mampu menerapkan konsep PBO dalam mendesain sebuah sistem. Dan yang terakhir, mampu membuat aplikasi menggunakan konsep PBO menggunakan bahasa pemrograman Java. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini berupa konsep-konsep dasar PBO seperti konsep kelas, instansiasi, dan objek, kemudian inheritance atau pewarisan, polimorfisme, enkapsulasi, abstraksi, serta package dan interface. Nah, selain itu, karena mahasiswa akan menerapkan konsep-konsep PBO ini menggunakan Java, maka perlu diajarkan juga mengenai dasar-dasar pemrograman Java, seperti sejarah Java, instalasi dan konfigurasi Java, kemudian tipe data pada Java, sintaksnya, dan struktur kontrol program Java. Mata kuliah ini menerapkan project-based learning, sehingga di akhir perkuliahan, mahasiswa akan diberikan tugas untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang mengimplementasikan seluruh konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan tidak lupa, hasil pekerjaan ini akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara blended learning dengan mengkombinasikan tatap muka di laboratorium komputer dan secara online menggunakan platform Google Classroom. Tatap muka dilaksanakan secara langsung di lab komputer, sehingga mahasiswa akan dapat langsung mempraktekkan konsep-konsep yang sudah dipelajari, dan jika terjadi kendala atau masalah, itu bisa langsung berdiskusi dengan dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa lainnya. Selain interaksi di kelas, mahasiswa dapat berinteraksi secara online dengan memanfaatkan platform Google Classroom. Penilaian mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 10% adalah nilai partisipasi dan kehadiran, 20% nilai tugas dan kuis, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Berikut adalah video pembelajaran pertemuan pertama dari mata kuliah PBO dengan materi konsep dasar, kelas, instansiasi, dan objek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua tingkat. Rafdi, disilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rafli. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada 2 orang, Pak. 2 orang? Ya. Siapa saja? Akmal dengan Fajrul, Pak. Akmal kenapa? Ada sakit, Pak. Oh, sakit. Fajrul? Fajrul juga sakit. Oh, dua-duanya sakit ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, kita lanjutkan ke materi. Mata kuliah ini, pemrograman berorientasi objek, adalah mata kuliah di semester 3. Dan untuk ikut ini kalian otomatis harus sudah lulus dulu yang namanya mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, kira-kira ada tidak yang mau menjelaskan secara singkat waktu mata kuliah algoritma dan struktur data itu belajar apa? Pak. Ya, silakan.
Jadi di pelajaran algoritma dan struktur data itu kami mempelajari implementasi dalam pemrograman yang biasanya itu menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau lainnya. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Jadi dulu waktu kalian belajar algoritma dan pemrograman itu fokusnya lebih kepada apa ya, struktur dari algoritma itu sendiri, dalam artian pemrogramannya lebih ke arah pemrograman yang disebut dengan pemrograman struktural ya. Jadi belum ke arah berorientasi objek. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu mengenai kira-kira apa sih objek itu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, jadi diharapkan nanti setelah selesai selesai pertemuan ini, kalian nanti sudah akan bisa menjelaskan konsep-konsep dasar PBO. Jadi konsep-konsepnya sebenarnya tidak sulit ya, karena dia sebenarnya kita sudah bersentuhan dengan konsep-konsep ini di kehidupan sehari-hari, tapi karena sehari-hari jadi kita tidak terlalu memikirkan konsep-konsep ini ya. Jadi di sini kita mungkin akan memberikan beberapa istilah-istilah terhadap hal-hal yang sebenarnya kita hadapi sehari-hari gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai ke situ mungkin kita refresh dulu ya. Kira-kira apa sebenarnya arti dari pemrograman? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang membentuk program komputer. Oke, terima kasih. Betul ya, jadi pemrograman intinya seperti itu. Jadi dia masih secara luas ya, bahwa kita di situ menulis kemudian menguji kode program komputer agar nanti dia bisa berjalan gitu. Jadi dia masih secara luas dan dari definisi tadi jelas bahwa definisi tadi itu mengcover beberapa teknik atau paradigma pemrograman. Bisa berorientasi objek atau berorientasi terstruktur atau ada yang namanya berbasis fungsional ya. Tapi itu topik lain. Kita di sini fokus di berorientasi objek. Nah, di kata berikutnya berorientasi. Kira-kira ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi berorientasi itu berarti penyesuaian diri terhadap sesuatu yang baru atau lingkungan yang baru, Pak. Oke. Jadi berorientasi ini menyesuaikan ya? Ya. Menyesuaikan. Jadi pemrogramannya kita sesuaikan dengan konsep tertentu yaitu berbasis objek. Ya, gitu. Ya, terakhir mungkin apa arti dari objek itu sendiri? Ada yang mau menjelaskan kira-kira apa sih objek itu? Saya Pak. Oke, silahkan Nelvanda. Ya. Jadi objek itu adalah segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian atau sasaran dari suatu kegiatan. Boleh diberikan contoh kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Ini komputer. Itu objek ya? Oke, terus? Pohon. Pohon, oke. Dengan Satu lagi mungkin? Apa? AC. AC, ya betul ya. Ya, jadi itu adalah contoh-contoh objek. Terima kasih Nelvanda. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat saja ya, secara visual gitu, daripada menghayal ya. Oke, contohnya di sini ada kucing. Kira-kira kucing ini bisa apa? Berjalan, mengeong, makan. Ada satu hal yang belum tidak tercover di jawaban-jawaban tadi. Kira-kira apa itu? Bukan maksudnya, oke, berkembang boleh, tapi itu lebih kepada apa yang bisa dilakukan oleh kucing, ya kan? Nah, ada satu hal yang menggambarkan kucing, tapi bukan yang dilakukan oleh dia. Apakah itu kira-kira? Ya, apa tadi? Iya, betul sekali, ciri-ciri ya. Jadi ciri-ciri kucing ini punya ciri-ciri gitu. Contohnya apa ini kalau dia? Kucing yang ini? Kumis, semua kucing punya kumis. Tapi kira-kira yang apa ya? Yang mendeskripsikan dia secara unik itu apa?
Mata biru ya, kemudian warnanya putih, mungkin ada usia, ya kan? Berat badannya seperti apa? Makanan kesukaan bisa jadi ada, ya kan? Ada kucing yang ya seperti itulah, mereka bisa jadi punya kesukaan tertentu. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini burung. Kalau burung kurang lebih sama seperti tadi ya. Jadi ada ciri-ciri, yaitu warnanya apa, kemudian berat badannya apa, mungkin bisa dikasih nama juga kalau ini hewan peliharaan gitu. Kemudian kalau apa yang bisa dilakukan oleh burung? Terbang, makan ya. Itu tadi makhluk hidup. Nah, kalau kita perhatikan ada kategori objek lain di dunia nyata yang tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya ini. Kursi ya. Nah, kursi ini dia hanya punya ciri-ciri tapi tidak bisa melakukan apapun gitu. Tapi ada tapinya. Makhluk hidup itu bisa objek lain, contohnya makhluk hidup itu bisa berinteraksi dengan kursi ini. Contohnya kucing tadi bisa lompat duduk di sini atau tidur di sini. Jadi meskipun dia benda mati tapi tetap saja bisa berinteraksi ya secara pasif tentunya dengan objek lain yang lebih aktif gitu. Oke. Terus kira-kira ini kita cerita objek di dunia nyata. Padahal ini mata kuliah pemrograman. Hubungannya apa gitu kan? Ya kan? Nah, hubungannya itu seperti ini ya. Contohnya kalau kita lihat objek di dalam komputer ya. Ini apa ini? Ya, ini tombol ya, button ya. Kalau istilah pemrograman yang sudah terbiasa bikin program disebut dengan button, bahasa Indonesianya tombol. Oke, di sini ada button save dan apa yang terjadi kalau saya tekan ini? Tersimpan. Jadi ini ada dua objek yang berbeda, tampilannya mirip, ya kan? Satu bentuknya oval, kotak tapi agak-agak ini ya, sehingga jadi kotaknya itu tidak tegas gitu sehingga ya sedikit oval lah. Satunya berfungsi untuk menyimpan, satunya membatalkan. Tampilannya mirip tapi fungsinya berbeda jauh gitu. Nah, di sini konsep yang tadi yaitu ada ciri-ciri dan kemudian apa yang bisa dilakukan berlaku di sini juga. Jadi misalnya untuk tombol save atau simpan, ciri-cirinya apa? Ada tulisannya save ya. Outline-nya atau pinggirannya ini warna putih gitu, lebarnya segini, ya kan? Tingginya segini. Apa yang bisa dilakukan? Menyimpan. Jadi kurang lebih sama dengan konsep objek di dunia nyata kan? Nah, begitu juga dengan ini. Sama ya. Jadi ada ciri-ciri, tulisannya cancel, warnanya hitam, pinggirannya putih. Kalau diklik nanti akan membatalkan. Nah, konsep yang sama ini, konsep objek ini itu dari dunia nyata dibawa ke pemrograman di komputer gitu. Contoh satu lagi ya. Ini ada apa ini? Grafik ya. Grafik CPU, memori, hard disk yang drive C, drive D, dan Wi-Fi. Apa yang sama dari kelima grafik ini? Apa yang sama? Ya? Ya, betul sekali. Bentuknya kotak. Selain itu isinya sudah beda semua. Gitu. Contohnya ini menggambarkan aktivitas dari prosesor atau CPU. Ini menggambarkan aktivitas dari memori dan seterusnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, intinya bahwa objek itu punya ciri-ciri dan aksi. Nah, saya bilang tadi bahwa ini adalah konsep sehari-hari sebenarnya, iya kan? Sehari-hari. Cuman ada istilah baru di situ.
Nah, istilah barunya adalah ciri-ciri disebut dengan properti, ya. Kemudian aksi atau apa yang bisa dilakukan disebut dengan method. Jelas ya? Jadi ciri-ciri disebut dengan ciri-ciri disebut dengan properti. Kemudian aksi disebut dengan method gitu. Jadi ini cuman pemberian istilah baru saja, tapi itu sebenarnya konsep yang sehari-hari kita lakukan. Oke. Kita masuk ke konsep selanjutnya gitu ya. Konsep yang disebut dengan kelas. Bahasa Inggrisnya kelas, bahasa Indonesianya kelas gitu. Apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bukan yang ini ya, tapi yang ini, sorry. Apa? Desain, ya, desain. Oke, betul sekali, desain dari sebuah bangunan. Ya, desain dari sebuah bangunan. Jadi dari desain bangunan ini, dari satu, ya, bisa dibuat, dirubah menjadi berapa bangunan? Kalau di sini 3 ya, iya. Maksudnya adalah setiap objek yang ada di dunia nyata diawali oleh apa? Desain dulu, ya kan? Bahkan untuk objek yang simple pun itu pasti diawali oleh konsep mental dari mental kita, dari pikiran kita, mau apa yang mau kita bikin gitu. Meskipun kita tidak gambar, tapi desainnya itu sudah ada di pikiran kita. Contohnya, oh saya hari ini ingin makan Indomie. Ya kan? Artinya kita sudah mendesain bahwa saya mau Indomie. Mungkin kita mendesain saya ingin Indominya agak kecapnya banyak, berarti harus tambah ekstra kecap. Begitu. Itu adalah proses desain. Dari desain tadi kita buat Indominya jadilah objek. Objeknya ya Indomie yang sudah masak tadi ya, gitu. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Makanya saya bilang sebenarnya ini konsepnya tidak sulit ya, tidak sulit, gampang. Karena ini sebenarnya konsep sehari-hari. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ada istilah yang kita berikan di situ, dan istilah itu disebut dengan instantiasi. Instantiasi. Jadi kelas atau desain diinstantiasi menjadi objek. Gitu. Masing-masing kalian di depannya ada komputer, PC, ya. Sekarang saya tanya, di depannya Rafli dan di depannya Yudis ada monitor, ada PC yang ini sama atau beda? Sama. Kalau sama, kenapa ada 2? Paham maksud saya? Misalnya ini punyanya Rafli, milik pribadi, anggaplah bukan punya kampus ya. Ini punyanya Rafli, ini punyanya Yudis. Apakah ini masih mau kalian bilang sama? Tidak ya? Saya paham kenapa dijawab sama tadi, karena dia ya modelnya sama, memang. Artinya apa? Dia berasal dari sebuah desain yang sama. Cuman pada proses instantiasinya, diinstantiasi menjadi 2 objek yang beda. Jadi secara kelas atau desain dia sama, tapi secara instantiasi ini adalah objek atau individu yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini dijual, ini akan tetap ada, ya kan? Tidak akan berpengaruh ke sebelahnya. Tapi kalau misalnya dari desainnya sudah salah, maka akan pengaruh ke semua monitor yang diproduksi. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Oke, ya. Agar lebih jelas penjelasan tadi dan kaitannya dengan pemrograman, mungkin kita perlu mendesain ya aplikasi sederhana gitu. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh aplikasi apa? Ada yang punya ide aplikasi apa yang bagus untuk kita explore ya? Ya, silakan. Toko online, Pak. Toko online ya? Oke, untuk toko online kira-kira objek apa saja yang ada di dalam? Penjual,
kemudian pembeli barang, penjual, pembeli barang kita tulis ya. Ada penjual, pembeli, mungkin untuk saat ini itu saja dulu ya kan? Oke. Kalau penjual, propertinya apa? Ciri-cirinya apa? Contohnya? Nama. Oke, nama. Kemudian usia. Alamat. Ya, alamat penting kalau kita berbicara toko online untuk pengiriman ya. Ya, saya pikir itu sudah cukup ya. Ya, nama, usia, alamat. Kemudian ini penjual ya. Ya, kemudian metodenya apa kalau penjual? Menjual. Menawarkan, betul ya. Ya. Menawarkan. Kalau di toko online apalagi yang bisa dilakukan oleh penjual? Promosi, betul sekali gitu. Jadi dia ya sama, promosi dan menawarkan. Oke, tidak apa-apa, kita taruh 2 saja. Kemudian satu lagi mungkin menambah barang, iya kan? Iya, jadi dia perlu menambah barang di situ. Menambah barang. Oke. Kalau pembeli, propertinya sama ya, kira-kira ya, dengan apa itu? Penjual. Ada nama, usia, dan alamat. Oke. Dan metodenya adalah apa metode dari pembeli? Memilih dan membeli ya. Sebenarnya masih banyak, cuman tidak bisa jadi tidak cukup ini ya. Memilih dan membeli. Oke, terakhir barang. Propertinya apa barang? Nama barang. Ya, betul sekali. Nama, kemudian jenis, jumlah. Oke, bisa jadi ada jumlah. Kemudian itu saja mungkin ya. Ada yang kalian lupa yang penting. Apa? Harga. Masa di toko online tidak ada harganya. Oke, saya pikir ini sudah cukup ya untuk contoh kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya. Jadi sebenarnya mudah kan? Ini kan sebenarnya konsep sehari-hari, cuman kita tambahkan istilah-istilah seperti kelas, kemudian properti, method, instantiasi, dan terakhir ada objek tadi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, mungkin kita ke kuis ya. Ya. Jadi kita ke kuis. Silahkan buka Wayground ya, Wayground di PC masing-masing. Kemudian kodenya ini ya. Kodenya, masukkan kodenya 455622. Semuanya sudah ada? Sudah? Ya, oke. Kita mulai saja ya. Ya. 1, 2, 3.
sudah, saya pikir kita bisa end. Oke, selamat untuk Ningsi. Iya, Ningsi paling akurat dan cepat. Ya, selanjutnya kita sudah sampai di akhir dari materi ya. Untuk pertemuan berikutnya ada tugas individu. Jadi tugasnya adalah kurang lebih sama dengan yang sudah kita lakukan bersama tadi, yaitu pilih sebuah aplikasi apa saja, tapi jangan yang ini ya, aplikasi yang beda lagi. Kemudian buatkan diagram dari objek-objek yang menyusun aplikasi tersebut. Seperti contoh di papan ini saja. Jadi bisa ditulis di kertas atau di gambar di Microsoft Word atau PowerPoint. Nah, di dalamnya identifikasi dan jelaskan properti dan metode dari setiap objek tersebut. Tidak lupa kalian perlu menambahkan semacam deskripsi di bawah gambarnya, interaksi dari setiap objek. Jadi misalnya, contohnya yang ini ya, penjual itu bisa menambahkan barang. Jadi penjual menambahkan barang, kemudian pembeli membeli barang. Gitu. Itu salah satu contohnya saja. Tugasnya ini nanti silahkan diupload di Google Classroom. Ya. Ya, saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.